Pria itu membuka silinder revolver. Penemuan yang mengejutkan. Peluru berikutnya akan mengenai dirinya. Namun, dia tidak mundur dari rencana. Sebaliknya, dia mengeluarkan 5 peluru lagi dari saku. Dia memasukkan satu persatu ke dalam magasin. Bahkan lawan yang bermain dengannya, lawan yang bermain roulette Rusia, semua terkejut. Namun, dia tanpa ragu mengarahkannya ke pelipis, menarik pelatuknya. Tak disangka, detik berikutnya, dia ternyata menangkap peluru dengan jari telunjuk dan jari tengah. Dengan mantap menangkap peluru itu. Ternyata dia adalah raja tentara bayaran dari Daxia. Dari jarak beberapa meter, dia bisa menembak kepala dengan satu peluru. Bahkan jika menghadapi pembunuh profesional yang berisiko besar, dia juga bisa selalu tepat sasaran. Begitu muncul, langsung ditembak. Namun, pada saat dia mengundurkan diri dari dunia selama 10 tahun, pengurus rumah tangga tiba-tiba meneleponnya, mengabarkan bahwa ayahnya meninggal dunia semalam, dan ketua dewan direksi meninggalkan wasiat untuk mewariskan semua saham yang dimilikinya. Semua akan diberikan kepada pria itu. Hanya berharap dia bisa segera kembali memegang kendali keseluruhan. Meskipun ayahnya dulu mengusir dia dan ibunya demi kehormatan keluarga, mengusir mereka dari rumah. Namun setelah mendengar kabar buruk ini, dia tetap meneteskan air mata, memutuskan untuk memenuhi wasiat ayahnya. Tanpa disadari, yang menantinya adalah sebuah pertarungan keluarga yang kejam. Kemudian dia datang ke rumah untuk mempersembahkan penghormatan kepada ayahnya. Adik perempuan tiri yang seayah berlari dengan gembira untuk memeluknya. Meskipun mereka sebelumnya belum pernah bertemu, namun adik perempuan yang manis ini memberikan perasaan akrab yang tak terjelaskan. Namun, adik laki-laki ini justru menunjukkan permusuhan padanya. Begitu bertemu, dia langsung memberikan peringatan tegas dan memperingatkan adiknya agar tidak berpihak pada orang luar. Namun menghadapi provokasi dari adiknya, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Melihat adegan ini, pengurus rumah tangga hanya bisa menghela napas, karena kakeknya telah menaruh beban keluarga sepenuhnya kepada putra sulung yang selalu mengembara di luar. Jika dia bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah sekecil ini, tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Dia hanya bisa mengaktifkan rencana wasiat kedua kakeknya. Namun yang tidak dia duga adalah, setelah suara makian adiknya yang terus-menerus, kemudian dia berpindah ke samping adiknya. Pria itu bahkan langsung menamparnya. Saat kamu bertemu aku lagi, ingat untuk memanggilku kakak. Adik yang marah karena malu memerintahkan anak buahnya untuk memberi pelajaran pada pria itu. Sementara dia hanya bermain-main sebentar, sudah dengan mudah menjatuhkan beberapa orang. Kemudian berpindah seketika ke sisi adik laki-laki, memberi peringatan bahwa jika dia menghina mereka berdua lagi, dia pasti tidak akan memaafkannya. Setelah itu dia datang untuk berdoa di depan arwah ayahnya. Setelah membungkuk 3 kali, sepupunya datang lagi untuk mencari masalah. Begitu masuk, dia langsung mulai berbicara kasar, menghujatnya bahwa dia tidak bisa hidup di luar. Bao Wang, dia berlari pulang dengan ceria, bahkan menghina ibunya. Pemuda itu tidak bisa menahan diri lagi. Seseorang mencengkeram lehernya, memberinya peringatan untuk menjaga ucapan. Sepupunya melihat bahwa dia cukup mampu. Dia juga tidak berani lagi untuk memprovokasi. Langsung mengeluarkan cek senilai 1 miliar, memintanya untuk menandatangani perjanjian pengalihan saham. Sudah diketahui umum, saham yang ditinggalkan oleh ketua dewan direksi bernilai ratusan miliar. Tentu saja pemuda itu tidak sebodoh itu, menolak dengan tegas. Semua orang merasa cemas untuknya, karena keluarga Yun sangat besar, melibatkan berbagai kekuatan dari dunia hitam dan putih. Dan dia adalah anak haram yang tidak memiliki nama atau status. Sangat sulit untuk mendapatkan dukungan. Takutnya pada saat itu bahkan nyawanya tidak bisa diselamatkan. Menghadapi ancaman dari sepupunya, dia tanpa ragu merobek kontrak menjadi serpihan. Sepupunya langsung menjadi gentar, bersiap untuk kembali dan memanggil bantuan untuk menghadapinya. Setelah sekelompok tamu tak diundang ini pergi, pengurus rumah tangga kemudian mengingatkan pemuda itu untuk mencari kembali putra kedua, karena keinginan almarhum semasa hidupnya adalah agar menjadi satu keluarga, bisa berkumpul dengan rapi. Pemuda segera mengumumkan bahwa pemakaman ditunda selama 3 hari, dan dia juga akan hadir sebagai pemegang saham utama, mengadakan rapat dewan direksi. Segera setelah itu, dia pergi ke kasino tempat adiknya sering muncul. Mencarinya, pemuda tahu, dia tidak mungkin pergi dengan mudah bersamanya. Jadi, dia meminta lawan untuk menggunakan hal yang paling mereka kuasai, dan mengadu kemampuan dengan dirinya. Jika dia menang, dia harus kembali bersamanya, menghadiri pemakaman ayahnya. Jika dia kalah, dia akan menyerahkan semua sahamnya kepadanya. Adik segera mengusulkan untuk bermain roulette Rusia yang paling dia kuasai. Sebuah pistol, 1 peluru. Siapa yang melihat merah, dia yang kalah. Adik perempuan segera mengingatkan pemuda, jangan bertaruh ini.
Karena kakak kedua adalah ahli dalam bermain senjata. Sejak kecil sudah sering berada di lapangan tembak. Konon, dapat mendengar posisi peluru di dalam silinder. Namun pemuda sama sekali tidak panik. Setelah adik menembakkan peluru pertama, dia langsung membuka silinder revolver. Dia mengeluarkan 5 peluru lagi dari saku. Memasukkan peluru ke dalam tempat peluru. Tindakan ini membuat adik laki-lakinya terkejut. Namun, dia hanya tersenyum tipis. Dia langsung menekan pelatuk. Sekarang, giliranmu. Kamu tidak akan takut, kan? Apakah kamu menyerah sekarang? Di luar manusia ada manusia lain, di luar langit ada langit lain. Apa yang kamu anggap sebagai sandaran? Di hadapan kekuatan yang absolut, hanyalah permainan anak-anak. Yang kalah dariku, bukan telingamu, tapi keberanianmu, dan pola. Ikuti kami. Tidak, aku tidak akan kembali. Aku mendengar kamu akan mengadakan rapat Dewan Direksi besok. Apakah kamu ingin menjadi ketua Dewan Direksi? Posisi ketua Dewan Direksi tidak penting bagiku. Tapi aku harus membuat pemakaman ayah kita. Hidup dan ramai. Diadakan dengan megah. Jadi aku harus duduk di posisi ini lebih awal. Itu hanya mencari masalah. Apakah kamu tahu? Yun Ziswan itu benar-benar gila. Pemimpin rubah merah dari organisasi pembunuh terkemuka. Dia adalah saudara angkatnya. Selama Yun Ziswan mau, dia akan membunuh kita. Seperti menginjak semut. Organisasi pembunuh terkemuka. Itu adalah peringkat kedua di dunia. Organisasi pembunuh yang hanya kalah dari Raja Tentara Bayaran. Kakak kedua. Apakah yang kamu katakan itu benar? Tentu saja. Sebelumnya ada seseorang. Karena masalah kontrak. Tindakan dari organisasi pembunuh terkemuka. Dalam semalam. Hanya dalam satu malam. Seluruh keluarga yang berjumlah ratusan orang menghilang. Lagi pula saya tidak akan pergi. Siapa yang mau pergi, silakan. Bersamaku di sini. Bahkan Raja Neraka pun harus menunggu. Ayo pergi. Lagi pula saya tidak akan pergi. Yi Sui, kamu juga tidak boleh pergi. Dia ingin 3. Biarkan dia pergi sendiri. Jika hari ini kamu tidak pergi, aku akan memukulmu. Saya tidak pergi. Kakak rubah merah. Ini adalah adik Suan. Ini aku, kakak. Besok, grup Yun kami. Rapat Dewan. Saya ingin kamu membantuku menangani seseorang. Namanya si Yun Xiao. Baiklah, uangnya sudah siap. Segala sesuatu bisa dibicarakan. Sangat bagus. Tidak ada masalah. Yun Xiao, oh Yun Xiao. Kamu terlalu berani. Ternyata ingin menjadi ketua Dewan Direksi. Kamu ini mencari masalah. Tuan muda Yun Xiao, ayo cepat pergi. Putra sulung Ziswan kali ini benar-benar marah. Datang dengan ahli dari organisasi pembunuh terkemuka. Apa? Lalu tunggu apa lagi? Yu Sentang. Semuanya adalah orang gila yang tidak ragu membunuh. Kenapa panik? Sekelompok orang dari organisasi pembunuh terkemuka di mataku. Hanya sekelompok monyet liar. Hari ini bahkan jika rubah merah dari organisasi pembunuh terkemuka datang, harus merangkak seperti anjing di hadapanku. Berbaring di tanah. Sudah kapan ini? Kamu masih bicara omong kosong. Kalian tidak pergi. Aku pergi. Aku tidak ingin bersama kalian. Hari ini tanpa izinku. Siapapun tidak boleh pergi. Ayo, izinkan aku memperkenalkan kepada semua orang. Ini adalah paman keduaku, yang mengembara di luar selama bertahun-tahun. Anak haram, yang paling mengagumkan di dunia. Jika kamu baik, hari ini, aku akan membuatmu tidak bisa hidup, tidak bisa mati dengan tenang. Benarkah? Kenapa? Tidak percaya. Di mataku, seperti seorang badut yang konyol. Apa yang kau ingin aku percayai? Baiklah, masih keras kepala. Berbicara tanpa rasa malu. Hari ini aku akan membuatmu tahu caraku. Tuan muda Yun Xiao, ada sesuatu yang harus aku sampaikan dengan sangat menyesal.
Cepat katakan apa yang ingin kau sampaikan. Tuan Muda Yun Xiao, saya nyatakan bahwa yang ditinggalkan Ketua Dewan Direksi untukmu adalah perjanjian saham yang batal. Saham-saham itu tidak akan bisa kau dapatkan. Benarkah? Ini adalah yang ditinggalkan ayahku untuk kakakku. Dengan alasan apa kalian bisa mengambilnya? Itu karena Ketua Dewan Direksi yang lama semasa hidupnya, saat membuat wasiat, aku adalah notaris yang diundangnya. Saya bisa membuktikannya. Mantan ketua, saat membuat wasiat, sudah dalam kondisi parah, tidak sadar. Jadi, wasiat yang dia buat tidak dapat berlaku. Betul, wasiat seorang pasien gangguan jiwa bagaimana bisa berlaku? Tuan Muda Yun Xiao, menurut saya, kau juga sudah mendengar. Berdasarkan hukum negara kita, wasiat Ketua Dewan Direksi adalah tidak sah. Selain itu, Ketua Dewan Direksi semasa hidupnya tidak pernah mengizinkanmu untuk mengklaim warisan. Kamu hanyalah seorang anak luar nikah yang tidak layak tampil di depan umum. Jadi, secara emosional dan logis, kamu tidak memiliki hak waris. Taktik yang sangat kejam. Sekarang, putra sulung Yun Xiao tidak punya jalan keluar. Tidak mungkin. Kalian ini sedang merampok. Merampok, lalu bagaimana? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Baiklah, sepupu. Apakah kamu mendengar? Karena paman kedua saya semasa hidup adalah seorang orang gila. Jadi, saham yang dia alihkan kepadamu tidak berlaku. Itu berarti kamu keluar dari permainan. Inilah taktikmu. Tidak, ini hanya pembuka selera. Hidangan utama belum disajikan. Tuan Zixuan, kamu sudah menang. Nama keluarga semua orang adalah Yun. Tidak perlu membunuh semua orang, kan? Saya sudah memberinya kesempatan. Dia sendiri yang tidak menghargainya. Jika tidak ingin mati, pergi dari sini. Tuan telah memerintahkan semasa hidupnya untuk melindungi dengan segala cara, melindungi putra sulung Yun Xiao. Bersamaku di sini, kalian tidak akan bisa menyakitinya. Tuan, kamu pergi dulu. Saya menghalangi mereka. Tidak menyangka, hubungan kalian begitu dalam. Baiklah, jika begitu, kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Bersama-sama ke neraka. Kalau begitu, saya akan mengantar kalian. Orang ini adalah Yun Xiao. Segera selesaikan dia. Bocah, tindakan kami di pembunuh terkemuka pasti akan berdarah. Yang tahu diri, segera serahkan sahamnya. Jika tidak, bagaimana? It's 5 a.m., ain't nobody see the work that I'm putting in. Something deep inside a thirst, I can feel it in my skin. Look around me, it's a curse. Think I'm losing all my friends. And overnight success, what they'll call it in the end. I got this hunger inside of me, violently scratching and clawing. The scars multiplying, I need something more in this life. It ain't finding me, fuck it, I'm done being silent. You see, I need purpose, a reason to think that it's all fucking worth it. A reason to wake up and live in this circus. A reason to fight all my visceral urges. Growing up, never felt like I fit in. I still don't, but it's better when I get wins. On stage, looking out at my best friends. We gon' get real loud till the night ends. I get pissed that I still don't have a top 10. It's a fucking boys club at the top then. Like a frat kid haze just to get in. I ain't doing that shit, I don't pretend. Yeah, I wanna be the best. Always had a drive that I had to beat the rest. Yeah, put me in the game when there's only seconds left. When the game's on the line, yeah, you see me at my best. I can feel it in my heart when it's beating at my chest. That's when I lock in, getting better every breath. That's when I'm all in, I can handle any threat. I ain't never second guess, I know I could be the best. Let me tell you what I know about life. Yeah, the more that you push and the more that you fight is the more that you learn. What you got deep inside is the more that you learn. And you find out why. It wasn't ever that cool to be a try-hard, but all the cool kids didn't make it that far. It doesn't take education, it takes smarts. It takes fucking hard work and a full heart. They ain't see the work that I put in. They just see a rock star with a big grin. That's cool, I don't need recognition. I just wanna be free, that's a must win. Try me in a race, I'ma dust them. If the money hot and tell them I'ma bust in. I don't understand, hate all the fussing. Get a job, get a life, go do something. It's 5 a.m., ain't nobody see the work that I'm putting in. Something deep inside a thirst, I can feel it in my skin. Look around me, it's a curse. Think I'm losing all my friends. And overnight success, what they'll call it in the end. I got this anger inside of my veins, pumping adrenaline when I feel pain. I don't know why I was born with this, I feel so torn and shit, I can't ignore it.
bleeding. I want your best, so when I win, you're defeated. Go ahead, think that my kindness is weakness. I'll use that naiveness. I got a disease and it's choking and squeezing me. I cannot sleep till I get what I'm seeking. Need every dream in my mind be completed. I live for competing. It gives me a reason to live, a reason to get up again and again, a reason to wake up at 5 a.m. I need it to keep me from sinking. I swim if I didn't. I fear I would become an inch. I don't have a limit. If I want it, then I'll get it. Never quit it. I'ma win it. And in every single minute, hitting every single inning, get it once again and again. And I'm living for the moment. If I want it, then I'll own it. I can feel it in my stomach, man. I really fucking want it, man. I do it 'cause I love it. I will always give 100. Never quit until I'm first place. Never been so thirsty. Living life without a purpose. I would be the worst. Yeah, ain't nobody see the work that I'm putting in. Something deep inside a thirst. I can feel it in my skin. Look around me, it's a curse. Think I'm losing all my friends. And overnight success, what they'll call it in the end. It's 5 a.m. Ain't nobody see the work that I'm putting in. Something deep inside a thirst. I can feel it in my skin. Look around me, it's a curse. Think I'm losing all my friends. And overnight success, what they'll call it in the end. I got this hunger inside of me, violently scratching and clawing. The scars multiplying. I need something more in this life. It ain't finding me. Fuck it, I'm done being silent. You see, I need purpose. A reason to think that it's all fucking worth it. A reason to wake up and live in this circus. A reason to fight all my visceral urges. Growing up, never felt like I fit in. I still don't, but it's better when I get wins. On stage, looking out at my best friends. We gon' get real loud till the night ends. I get pissed that I still don't have a top 10. It's a fucking boys club at the top then. Like I frat kid haze just to get in. I ain't doing that shit, I don't pretend. Yeah, I wanna be the best. Always had a drive that I had to beat the rest. Yeah, put me in the game when there's only seconds left. When the game's on the line, yeah, you see me at my best. I can feel it in my heart when it's beating at my chest. That's when I lock in, getting better every breath. That's when I'm all in, I can handle any threat. I ain't never second guess, I know I could be the best. Let me tell you what I know about life. Yeah, the more that you push and the more that you fight is the more that you learn. What you got deep inside is the more that you learn. And you'll find out your why. It wasn't ever that cool to be a tryhard, but all the cool kids didn't make it that far. It doesn't take education, it takes smarts. It takes fucking hard work and a full heart. They ain't see the work that I put in. They just see a rock star with a big grin. That's cool, I don't need recognition. I just wanna be free, that's a must win. Try me in a race, I'ma dust them. If the money hot and tell them I'ma bust in. I don't understand, hate all the fussing. Get a job, get a life, go do something. It's 5 a.m. Ain't nobody see the work that I'm putting in. Something deep inside a thirst. I can feel it in my skin. Look around me, it's a curse. Think I'm losing all my friends. And overnight success, what they'll call it in the end. I got this anger inside of my veins, pumping adrenaline when I feel pain. I don't know why I was born with this. I feel so torn and shit, I can't ignore it, yeah. I wanna punch till my knuckles are bleeding. I want your best, so when I win, you're defeated. Go ahead, think that my kindness is weakness. I'll use that naiveness. I got a disease and it's choking and squeezing me. I cannot sleep till I get what I'm seeking. Need every dream in my mind be completed. I live for competing. It gives me a reason